Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi manajemen proyek sistem informasi. Anggota kami yaitu saya sendiri Teguh Nabil Muhammad Duha, kemudian ada Teguh Zilal Muhana, dan yang terakhir ada Teguh Zafran El Rifki. Topik pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada fungsi manajemen proyek, yang kedua ada cakupan manajemen proyek, yang ketiga faktor-faktor penting dalam pengelolaan proyek sistem informasi, dan yang keempat teknik-teknik dalam manajemen proyek sistem informasi. Baiklah, pembahasan fungsi manajemen proyek akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fungsi manajemen proyek yang pertama adalah scoping. Scoping adalah pembatasan tentang apa-apa saja yang akan dikerjakan dalam sebuah proyek, sehingga hal-hal yang dikerjakan dalam proyek tersebut tidak melewati batasnya. Kemudian ada planning. Planning yaitu perencanaan awal sebelum memulai sebuah proyek, di mana di dalam situ dibahas apa-apa saja yang akan dilakukan dan juga agar proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat dengan mudah dikontrol. Kemudian ada estimating. Estimating atau estimasi yang berarti pada tahap ini akan diestimasi waktu pengerjaan proyek, batas waktunya, kemudian ada juga estimasi biaya yang dikeluarkan dalam pengerjaan proyek. Kemudian ada tahap scheduling. Tahap scheduling yaitu tahap untuk mengatur jadwal, baik jadwal pengerjaan proyeknya pada tiap individu maupun batas deadline atau batas waktu pengerjaan proyek. Kemudian ada tahap organizing. Tahap organizing ini biasanya melibatkan manajer, yang mana manajer akan mengorganisir setiap individu yang terlibat dalam pengerjaan proyek. Kemudian ada tahap directing. Tahap directing juga melibatkan manajer, di mana manajer yang akan mengarahkan tiap individu dalam pengerjaan proyeknya. Dan juga jika terdapat masalah, maka manajer yang akan mengarahkan atau memberikan solusinya. Kemudian ada tahap controlling. Tahap controlling ini berarti manajer akan mengontrol setiap perbuatan atau pengerjaan dari individunya, sehingga dapat berjalan sesuai rencana awal. Kemudian ada closing. Closing ini merupakan tahapan evaluasi yang mengevaluasi hasil proyek dan juga untuk mengetes hasil dari proyek tersebut, apakah lancar atau tidak. Kemudian untuk materi cakupan manajemen proyek akan dijelaskan oleh Saudara Teguh Zilal Muna. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan cakupan manajemen proyek. Yang pertama, kita mempunyai inisiasi proyek. Inisiasi proyek ini adalah tahapan awal dalam melakukan suatu proyek, di mana pada tahap ini akan dibuat penggambaran global pada suatu proyek dalam bentuk definisi atau piagam. Tujuan dari inisiasi proyek ini adalah untuk menentukan tujuan proyek secara rinci, menentukan faktor-faktor penting atau penentu untuk pelaksanaan proyek. Habis itu menentukan penggambaran global pada suatu proyek. Yang keempat adalah menentukan kriteria keberhasilan proyek. Selanjutnya adalah perencanaan proyek. Dalam perencanaan proyek ini akan dibuatnya project management plan, di mana akan dibuat dari dokumen dari tahap sebelumnya, yaitu tahap inisiasi proyek. Tujuan dari perencanaan proyek ini adalah untuk menentukan scope atau ruang lingkup proyek, schedule atau jadwal proyek, dan biaya pada proyek. Pada perencanaan proyek ini akan ditentukannya tim-tim sesuai dengan proyek yang dilakukan. Kualifikasi pada setiap tim
peran-peran orang-orang pada tim tersebut dan apa pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Pada perencanaan ini juga diidentifikasikan risiko apa yang akan terjadi pada proyek yang dikerjakan dan bagaimana cara menyelesaikan risiko tersebut. Dibuat juga perencanaan komunikasi agar dapat informasi-informasi dari setiap manajer dalam proyek ini dapat memberi informasi pada salah satu dari manajer atasnya agar dapat terjadi kelancaran dalam proyek ini. Begitu juga dapat menyetujui project baseline untuk mengukur kinerja pada proyek. Yang ketiga adalah pelaksanaan proyek. Setelah perencanaan proyek sudah dibuat secara matang, akan dilakukan pelaksanaannya, di mana rencana-rencana yang telah dibuat akan dieksekusi oleh setiap tim-tim yang telah dibuat. Setiap tim ini dapat melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan cepat sesuai dengan jadwal dan biaya yang telah diberikan oleh mereka. Dan mereka dapat mengeksekusi jika terjadi resiko. Jika terjadi resiko, mereka dapat mengeksekusi rencana yang telah dibuat untuk menyelesaikan risiko itu. Yang keempat adalah pengendalian proyek. Manajer atas akan mengendalikan aktivitas-aktivitas dan yang telah dilakukan oleh tim-tim tersebut agar dapat menentukan apakah telah sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat oleh inisiasi proyek dan perencanaan proyek. Apakah biayanya sudah sesuai atau apakah aktivitas ini dapat terselesaikan dengan cepat. Jika hal tersebut belum dapat dilihat atau terjadi, maka perlu dibuat rencana ulang agar dapat inisiasi awalnya dapat tercapaikan. Setelah terakhir ada penutupan proyek. Pada penutupan proyek ini akan dibuatnya suatu dokumen atau evaluasi akhir terhadap proyek yang telah dilakukan. Apakah proyek ini telah memuaskan atau ada beberapa dokumen yang menjelaskan apakah proyek-proyek ya ada yang belum terselesaikan agar dapat diselesaikan dengan cepat. Itu saja cakupan dari manajemen proyek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor penting dalam mengelola proyek sistem informasi. Yang pertama adalah dapat dilihat kita ada 5 faktor-faktor penting dalam manajemen informasi, yaitu dukungan manajemen tingkat atas, quality control, pembaharuan rutin, penghargaan setiap kontribusi, dan mudah digunakan. Yang pertama adalah dukungan manajemen tingkat atas. Pada proyek sistem informasi, terdapatnya manajemen atas dan manajemen bawah. Manajemen bawah melakukan aktivitas-aktivitas dari rencana yang telah dibuat manajemen atas. Jadi, manajemen bawah perlu mendapatkan persetujuan atau dukungan dari manajemen atas dalam melakukan aktivitas mereka agar dapat terjadi kelancaran dalam pembuatan proyek ini sehingga dapat selesai pada waktunya. Yang kedua ada quality control. Pada quality control ini, manajer sistem informasi akan mencari informasi-informasi yang atau hal-hal yang sering di-download oleh orang, sehingga informasi yang terdapat pada aplikasi yang atau proyek yang dibuat ini itu up to date. Yang ketiga ada pembaharuan rutin, di mana manajemen akan membaharui informasi-informasi agar informasi ini adalah yang terbaru dan informasi ini adalah yang terpercaya. Yang keempat, penghargaan setiap kontribusi. Setiap tim atau manajemen bawah akan dikontribusikan atau dikasih penghargaan agar dapat terjadinya meningkatkan kualitas pada proyek ini. Yang kelima ada mudah digunakan. Pada proyek sistem informasi ini, aplikasi yang dibuat itu harus mempunyai atau mudah digunakan oleh penggunanya nanti dan dapat mengirim informasi atau mendownload informasi dengan bagus. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teguh Zafran teknik-teknik manajemen proyek. Baiklah, selanjutnya ada teknik-teknik dalam manajemen proyek sistem informasi.
Yang pertama ada Agile. Agile adalah salah satu jenis metode dalam pengembangan perangkat lunak atau software. Agile juga populer disebut dengan SDLC, Software Development Life Cycle. Secara harfiah, Agile membawa artian able to move quickly and easily, bisa bergerak dengan cepat dan mudah. Hal ini adalah ciri khusus atau yang membedakannya dengan metode waterfall. Sesuai dengan nilai Agile Manifesto, metode pengembangan perangkat lunak satu ini menekankan pada sistem yang mudah menerima perubahan dan beradaptasi dengan cepat. Poin pentingnya, Agile dapat memberikan ruang besar untuk tim Anda mampu mengambil keputusan dengan cepat, dengan kualitas dan prediksi yang baik, dan meningkatkan potensi dalam menangani setiap perubahan. Selanjutnya, kemudian tujuan Agile. Yang pertama ada High Value App System. Tujuan yang pertama untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual tinggi serta dapat menekan biaya pembuatan. Dan yang terpenting adalah dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Kemudian yang kedua ada cost control. Proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna user. Kemudian tim developer dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan software sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada high quality. Kualitas dari produk perangkat lunak tetap terjaga dengan baik meskipun biaya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Kemudian yang keempat adalah flexible and risk management. Fleksibel di sini dapat dilakukan dengan pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dan perangkat lunak dapat terjaga. Yang terpenting dapat minimalisir terjadinya kesalahan pada program maupun produk. Proses kolaborasi di sini dilakukan oleh setiap pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien, sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar tim developer. Dan yang terakhir adalah self-organizing. Tujuan akhir dari metode Agile ini adalah pengembangan diberikan akses untuk manajemen sendiri urusan software development. Tugas dari seorang manajer untuk menjadi penghubung antara developer dan klien sehingga dapat mengurangi terjadi miscommunication. Selanjutnya, kemudian Kanban. Kanban adalah sebuah metode manajemen proyek yang populer digunakan. Melansir dari Kanbanize, kata Kanban sendiri berasal dari sebuah istilah dalam bahasa Jepang artinya sinyal visual atau kartu. Cara kerja Kanban memang melalui visualisasi menggunakan kartu-kartu dalam sebuah to-do list board yang mewakili alur kerja tim. Kemudian board ini akan mengelompokkan status penyelesaiannya. Contohnya initiating, on-process, and close. Lewat Kanban, seluruh anggota tim termasuk project manager dan para stakeholder proyek dapat melihat pekerjaan mana saja yang belum, sedang, atau sudah selesai dikerjakan. Metode Kanban pertama kali dikembangkan oleh Taichi Ohno dari Toyota Production System (TPS) untuk menjalankan produksi manufakturnya pada akhir 1940-an. Kemudian pada awal abad ke-21, industri perangkat lunak dengan cepat menyadari ide besar dari metode Kanban ini. Akhirnya dengan meningkatkan fokus pada nilai efisiensi dan memanfaatkan kemajuan teknologi komputasi, Kanban berhasil diterapkan pada berbagai sektor industri komersial lainnya lewat berbagai aplikasi perangkat lunak, salah satunya Toms.id. Selanjutnya, fungsi Kanban. Yang pertama, alat instruksi produksi dan pengangkutan. Fungsi Kanban adalah alat instruksi kerja yang mampu mengatur kapan, apa, di mana, dan bagaimana komponen ataupun bahan dari produksi serta diangkut. Fungsi Kanban adalah sebagai cara untuk bisa mengkomunikasikan proses sebelum dan sesudah produksi dilakukan. Kemudian yang kedua adalah alat pengendalian secara visual. Fungsi lain dari Kanban adalah untuk memonitor akurasi, lokasi, dan juga arus dari komponen ataupun barang. Operator ataupun orang yang terlibat di dalam proses produksi dapat memahami adanya informasi di dalam Kanban hanya dengan melihatnya secara sepintas saja. Karena Kanban akan selalu bergerak bersama dengan komponen aktual, maka komponen tanpa Kanban dapat dengan lebih mudah untuk dikenali. Kemudian yang ketiga ada alat untuk proses Kaizen. Sebagai salah satu kontrol visual, maka jumlah Kanban tidak bisa disarankan terlalu banyak, karena bisa meningkatkan persediaan yang lebih banyak. Komponen ataupun bahan baku harus diperiksa untuk perbaikan secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir, sebagai penyusahan perubahan.
Saat terjadi proses produksi, umumnya tidak akan bisa lepas dari adanya berbagai permasalahan, seperti penundaan proses produksi, perbaikan alat atau mesin, dan atau menyesuaikan jadwal produksi. Kanban akan berfungsi sebagai alat penyesuaian bila ada perubahan. Kemudian selanjutnya, Scrum. Ketika berbicara tentang proyek, apalagi dalam industri perangkat lunak, nama Scrum pasti sudah tidak asing di telinga. Scrum pada dasarnya bukanlah sebuah teknik maupun metodologi, melainkan sebuah kerja framework. Kerangka kerja Scrum dibuat agar tim dapat mengatasi masalah kompleks yang adaptif atau senantiasa berubah. Scrum juga mendorong tim untuk menciptakan produk dengan nilai atau kualitas setinggi mungkin secara produktif dan kreatif. Mengapa demikian? Hal ini karena Scrum berkunci pada kolaborasi tim yang mengacu pada nilai Agile Manifesto, yakni iteratif, berkala, dan inkremental, bertahap. Hal lainnya adalah karena Scrum dijalankan oleh sebuah tim, biasanya jumlahnya tidak terlalu besar, yang juga menjadi pengendali penuh sistem kerja ke depan, yang tentu berbanding terbaik dengan waterfall. Scrum membantu tim untuk lihat memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan membangun komunikasi yang dinamis. Dan selanjutnya, manfaat Scrum. Yang pertama adalah menciptakan produksi yang lebih bagus. Menyederhanakan cara. Metodenya cukup interaktif. Perusahaan selalu siap dengan perubahan, mengidentifikasi masalah, dan dapat mengukur kinerja pekerja. Karena metodologi Scrum membutuhkan lebih sedikit sumber daya dan lebih fokus pada kerja tim, banyak perusahaan juga memutuskan untuk menggunakan metode ini. Kemudian selanjutnya, kemudian waterfall. Meskipun Agile akhirnya lebih populer, teknik waterfall juga sedikit banyak akan Anda perlukan. Karakteristik serba cepat dan adaptif dalam gaya Agile bukannya tidak semua perusahaan dan proyek ini di dalamnya dapat sesuai dengan belajar dinamis dengan gaya Agile ini. Apalagi jika Anda memaksakan menerapkan metode ini pada proyek yang situasi, ruang, dan waktu tidak sempit. Jadi, jika proyek dan Anda tetap ingin beralih secepat mungkin, namun tidak dapat berkompromi pada ketidaksesuaian yang terjadi di beberapa elemennya, maka salah satu keputusan terbaiknya adalah bertransisi melalui beberapa prinsip waterfall di dalamnya. Kemudian kelebihan waterfall. Yang pertama ada rangkaian kerja yang jelas, kemudian dokumentasi yang baik, hemat waktu dan biaya, dan terakhir berkomitmen pada tujuan akhir. Kemudian selanjutnya, kekurangan waterfall. Yang pertama ada membutuhkan tim dan manajemen yang solid. Yang kedua ada waktu pekerjaan lebih lama. Tiga, kurang fleksibel bagi klien, dan terakhir tidak bisa melihat gambaran sistem. Baiklah, itu saja dari saya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, dapat menulis di kolom komentar.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Nuzula dari kelompok 6. Dalam manajemen proyek ada hubungan sebab akibat dari suatu tindakan manajemen. Apa saja sebab akibat tersebut? Jadi yang pertama ada desain yang kurang bagus menyebabkan terlambatan penyelesaian aktivitas dalam proyek. Kemudian pembuatan jadwal yang tidak realistis menyebabkan konflik antar personal proyek. Dan yang ketiga dan terakhir adalah tidak ada orang khusus untuk menangani proyek menyebabkan pembengkakan biaya proyek. Itu saja jawaban dari saya.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Farida Mandani dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, mengapa teknik metode waterfall dikatakan kurang fleksibel untuk klien? Dapat kita lihat, metode waterfall itu adalah metode yang dalam proses pengerjaannya itu dari satu proses ke proses lain itu dilakukan secara berurutan dan tidak dapat diulangi. Jadi, mengapa kurang fleksibel untuk klien? Karena klien tidak dapat memberikan masukan atau saran di tengah-tengah pengerjaan. Klien hanya dapat memberikan masukan atau saran pada awal proses pengerjaan. Bisa diterima? Baik, dapat diterima. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Mizwar Zulfakhri. Pertanyaannya itu, apakah kekurangan dari teknik Scrum dan apakah ada cara mengatasi kekurangan tersebut? Untuk kekurangan dari teknik Scrum, yaitu pertama, Scrum bisa menjadi penyebab terjadinya scope creep atau pertumbuhan terus-menerus dalam sebuah pengerjaan proyek. Cara untuk mengatasinya yaitu menerapkan batas-batas proyek sebelum proyek tersebut dikerjakan sehingga tidak terjadi kelebihan dalam batas proyek tersebut. Kemudian yang kedua, setiap tugas harus didefinisikan dengan baik atau tidak akan mencapai target. Dan yang ketiga itu, setiap anggotanya tuh harus berkomitmen dengan baik untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jika tidak, maka tugas tersebut tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Yang keempat, Scrum ini membutuhkan anggota-anggota yang sudah berpengalaman atau memiliki pengetahuan yang luas. Karena jika tidak, maka akan sulit untuk menyelesaikan proyeknya. Kemudian, yang kelima, Scrum ini membutuhkan Scrum Master
atau orang yang memimpinnya itu harus yang sangat mempercayai timnya. Karena jika tidak, maka Scrum Master ini akan terlalu menekan timnya. Jadi timnya tersebut akan mengalami stres atau merasa tertekan sehingga tidak dapat melanjutkan proyek tersebut. Apa bisa diterima? Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rudi Hidayat. Pada teknik manajemen proyek, apakah terdapat hanya 4 teknik saja atau lebih? Jika lebih, apakah BMC tidak termasuk? Jadi teknik-teknik pada proyek manajemen proyek ini ada banyak. Seperti ada terdapatnya Lean, yang dia meningkatkan kualitas produksi, memperbesar nilai serta mengurangi terjadinya pemborosan. Terdapatnya Gantt chart, Work Breakdown Structure atau WBS, PERT, Critical Path Method, CPM, dan Critical Chain Project Management. Jadi teknik-teknik ini ada banyak, hanya saja sesuai dengan proyek yang digunakan. Setiap teknik ini dapat digunakan secara efisien, sesuai dengan proyek yang dilakukan. Habis itu apakah BMC itu termasuk? Menurut saya tidak termasuk teknik, karena BMC itu merupakan bisnis model kanvas yang dia membahas tentang bisnis daripada proyek yang dilakukan. Sekian, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari M. Iksan Fikri dari kelompok 1. Teknik mana yang lebih baik digunakan dalam manajemen proyek antara teknik waterfall dengan teknik agile? Semua metode yang ada jika digunakan pada proyek yang tepat pasti akan menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Sebaliknya jika digunakan pada proyek yang salah dan karena kesalahan analisa proyek, maka akan menghabiskan waktu dan biaya yang lebih dari yang sudah direncanakan. Jadi mana yang lebih baik tergantung dari proyek yang ditangani dan juga bagaimana seorang proyek manajer menerapkan metodenya dengan baik. Itu saja.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulfa Rahmah dari kelompok 4. Pertanyaannya, dari pemaparan teknik manajemen proyek sudah dijelaskan, apakah ada teknik memberikan kinerja lebih baik dan efisien dibanding metode yang lain? Serta alasannya. Kalau untuk memberikan yang lebih baik dan efisien, dapat kita lihat dalam hal apa? Jika dalam hal fleksibilitas, maka yang terbaik adalah metode Agile yang dalam proses pengerjaannya itu dapat secara langsung diberikan pendapat oleh kliennya. Namun jika dalam hal proses pengerjaan, dalam hal rangkaiannya, maka waterfall. Karena waterfall dalam dari satu proses ke proses lainnya itu tidak dapat diganggu, sehingga akan lebih meningkatkan kualitasnya dan juga lebih menghemat waktu karena tidak perlu mengubah programnya pada saat pengerjaan. Bisa terima?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Cuk Nadila Marena. Dalam manajemen proyek sistem informasi, bagaimana halnya jika pelaksanaannya proyek dilakukan tanpa menerapkan teknik-teknik yang telah disebutkan, baik Agile, Kanban, Scrum, ataupun Waterfall? Ya, menurut saya nih, kalau suatu proyek itu tidak menggunakan teknik, akan lebih susah dalam penyelesaiannya ataupun menentukan tim-timnya. Karena setiap teknik ini membantu, seperti mengatur tim. Setiap tim dapat tahu apa tugas-tugas mereka dengan mudah. Ataupun mengatur uang agar tidak boros dalam pengeluaran untuk menyelesaikan proyek ini. Jadi menurut saya teknik itu sangat penting agar dapat proyek itu tidak mengurangi pengeluaran dari suatu perusahaan, dapat menyelesaikan suatu proyek dengan cepat dan efisien pada tepat waktu. Itu menurut saya begitu. Apakah bisa dapat diterima? Baik, terima kasih Zila. Dapat diterima. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gafiki dari kelompok 11. Pertanyaannya yaitu, apakah salah satu contoh di kehidupan nyata dari setiap teknik Agile, Scrum, Kanban, dan Waterfall? Untuk teknik Kanban pernah diterapkan oleh perusahaan Toyota pada proses manufakturnya. Sementara untuk Scrum cukup terkenal di kehidupan nyata dan banyak digunakan contohnya oleh Amazon, Google, dan Facebook. Sementara Agile dan Waterfall ini sama-sama digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak, namun perbedaannya hanya pada fleksibilitasnya dan juga pada waktu pengerjaannya. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Oke, udah selesai ya semua pertanyaan sudah jawab kan? Udah, Bu. Oke. Kira-kira dari kalian ada nggak yang ingin menambahkan yang sudah disampaikan oleh kelompok 12? Ada? Ada nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada, silakan ditutup dulu presentasinya. Baiklah, sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah coba saya baca ulangnya berpertanya, mungkin ada yang bisa saya tambahkan. Oke, dari Rizka Nuzli, ada hubungan sebab akibat dari suatu tindakan manajemen, apa saja sebab akibat tersebut. Oke, apapun tindakan yang dilakukan di proses manajemen proyek itu pasti otomatis ada sebab akibatnya. Jadi kalau misalnya, karena kan kita berinteraksi dengan manusia ya, jadi pasti misalnya kita punya target ya kan, target penyelesaian tahap ini berapa lama gitu kan. Nah, karena kita berhubungan sama manusia ya kan, jadi pasti kayak ada
waktunya nanti pasti lebih panjang dari waktu ditentukan, atau nanti biayanya lebih banyak yang dikeluarkan daripada yang sudah dianggarkan gitu. Oke, terus apakah ada teknik yang memberikan kinerja yang lebih baik dari efisien dibandingkan metode yang lain yang beserta alasannya? Oke, nah tadi ini sudah dijelaskan sama teman-temannya. Jadi itu tergantung. Jadi kalau misalnya mau kualitas proyeknya itu bagus, berarti lihat ya metodenya berulang-ulang ya. Jadi kayak harus melibatkan kliennya di setiap prosesnya. Kalau misalnya ingin penyelesaiannya itu cepat, berarti harus yang tidak melibatkan kliennya, karena setelah proyek itu selesai baru kita uji ya kan. Bukan uji sih, maksudnya kita kasih lihat hasilnya ke klien. Jadi ketika setiap prosesnya itu nggak melibatkan klien, otomatis hasilnya juga lebih cepat. Bukan kualitasnya lebih bagus ya, tapi lebih cepat proses penyelesaian proyeknya. Oke, nah bagaimana halnya jika pelaksanaannya proyek dilakukan tanpa menerapkan teknik-teknik yang telah disebutkan? Nah ini juga tadi sudah dijawab dengan baik ya kan. Bisa aja sebenarnya tanpa menerapkan ya, tapi secara nggak langsung ketika kalian mengerjakan itu sudah terterapkan tanpa disadari gitu ya. Prosesnya itu terterapkan tanpa disadari, tanpa harus memilih, oh kita pakai ini, oh kita pakai ini, tanpa disadari terterapkan. Nah kalau kita memilih itu hasilnya bakal lebih baik gitu, karena lebih terarah dan lebih teratur. Tuh, karena kan setiap tahapannya kita bisa kasih waktu pengerjaannya gitu. Tapi kalau misalnya nggak pakai, tanpa tersadari juga terterapkan teknik-tekniknya gitu. Mengapa teknik waterfall dikatakan kurang fleksibel? Ini juga tadi, kenapa kurang fleksibel ya tadi ya, karena ya tidak melibatkan klien di setiap prosesnya. Ketika sudah selesai baru diminta saran sama si kliennya, makanya itu kurang fleksibel. Terus yang mana yang lebih baik digunakan dalam manajemen proyek antara teknik waterfall dan teknik agile? Nah ini juga depend proyeknya itu modelnya itu seperti apa. Kalau misalnya proyeknya itu cocok digunakan waterfall, maka ya lebih bagus pakai waterfall. Kalau yang kalau misalnya model proyeknya bagus untuk diterapkan dengan metode agile, ya berarti dengan agile gitu. Terdepend on proyeknya itu seperti apa. Terus, nah metode BMC tidak termasuk. Nah, tadi saya baru tahu ya metode ini. Jadi dia lebih ke bisnis model canvas. Nah, setelah saya baca-baca dia lebih ke bagaimana sih cara menerapkan bagaimana sih cara menerapkan jalannya perusahaan dengan metode ini. Gitu. Jadi dia dia mungkin bukan termasuk dari manajemen proyek sistem informasi, tapi ke bagian yang lain ya. Manajemen proyek bagian yang lain. Jadi kayak manajemen proyek itu ada banyak ya. Ada khusus untuk sistem informasi, ada khusus untuk teknik sipil. Teknik sipil itu juga ada bagian manajemen proyeknya. Itu ada metode-metodenya. Itu mungkin bagian manajemen proyek secara ekonomi kali ya. Kalau yang kita bicarakan di sini secara sistem informasi. Mungkin loh, saya nggak tahu karena setelah saya baca-baca itu tidak kurang terkait dengan sistem informasinya. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya teman-teman yang dari teknik sipil, nah mereka ada tuh yang bagian khusus manajemen proyek. Dari kayak nanti kayak mereka tuh buat tabelnya itu nanti ada isi cost-nya, biaya waktunya dan sebagainya lah. Saya pernah lihat sedikit dan itu ada cara perhitungannya. Jadi khusus manajemen proyek di bagian teknik sipil, nanti ada khusus manajemen proyek di bagian ekonomi atau apa gitu ya. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Kalau mereka ada di bidang yang lain itu kalian boleh bertukar pikiran dan pendapat. Terus dari Mizwar, kekurangan metode Scrum. Apakah ada cara mengatasi kekurangan? Nah, biasanya misalnya kan metode Scrum itu punya kelebihan ya. Otomatis setiap kelebihan ada kekurangan. Nah, kekurangannya bisa diatasi dengan dengan metode yang lain. Jadi kita combine ya beberapa metode, misalnya Scrum ini kekurangannya di sini, kita combine aja dengan metode waterfall misalnya atau metode Kanban gitu. Jadi menutupi gitu. Kan nggak dibilang kita harus menggunakan metode Scrum, semua tahapannya kita pakai Scrum gitu. Kalau di dunia nyata, real life-nya kita bisa mengkombinasi ya. Kita bisa mengkombinasi beberapa metode sehingga nanti hasilnya tuh bagus gitu untuk si klien. Terus yang terakhir, salah satu contoh di ketupat nyata. Oke, nah ini tadi sudah dijawab sama Teguh Nabil, sudah dikasih juga contoh-contohnya. Oke, nah kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan sebelum kita masuk ke kuis? Oke, ada.
Oke, kalau misalnya nggak ada, kita masuk ke kuis. Saya nggak tahu kalian pakai, aduh, ntar ini agak lambat generate linknya. Semoga nggak error. Oke, sudah. Nah, waktu pengerjaannya itu sekitaran, ini di jam saya itu 11.07 ya. Jadi kita mulai 11.10, silakan yang mau ke kamar mandi terlebih dahulu ya. Jadi biar pas 10 menit maksudnya. 11.10 nanti saya share linknya dan game pinnya. 11.10 ya. Oke, nah ini saya share linknya, langsung dijawab, isi dengan nama depan ya. Sorry, bukan nama depan sih. Dua angka, dua suku kata nama depannya. Jadi ketika saya search, dia langsung nemu gitu. Jangan nama panggilan yang saya tidak tahu ya. Gitu. Terus jadi kalau misalnya lagi pengerjaan terus error, isi dengan dua ujungnya ya. Username-nya, terus dua ujungnya. Oke, silakan. Ibu, contoh namanya gimana, Bu? Apa? Contohnya, misalkan misalkan Oke. Iksan aja, Bu, atau gimana? Ya, mulai Iksan aja. Pokoknya kalau Teku kan rame nih, jangan Teku doang. Saya Teku Nabil, Teku Zafran, Teku Zilal gitu. Kalau Iksan boleh M Iksan. Oke, silakan dikerjakan 10 menit ya. 11.20 saya close.
Oke, kuisnya sudah saya akhiri. Nah, untuk UAS minggu depan, sorry ya, saya bilang UAS minggu depan, ujian akhir semester minggu depan. Nah, itu kan saya bilang minggu lalu sistemnya sama seperti UAS. Artinya ada soal choice-nya dan ada soal esai-nya. Nah, karena ini kita waktunya sedikit ya kan, sedikit untuk proses penginputan nilai ya kan, dan bla 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 yang lainnya, itu masa sanggahnya cuma 2 hari ya kan. Nah, jadi saya memutuskan agar lebih cepat. Jadi soalnya itu cuma choice doang. Ya, soalnya cuma choice doang. Dengan materinya itu dari bentar ya. Materinya itu saya cek Classroom dulu. Nah, materinya itu dari pertemuan 9 ya. Dari pertemuan 9 artinya itu dari presentasi dari kelompok 8, yaitu tentang perangkat keras. Berarti materinya dari perangkat keras, basis data, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, komunikasi data dan jaringan komputer, pengembangan sistem pengembangan dan pengadaan sistem informasi, modal proses pengembangan sistem informasi, dan manajemen proyek sistem informasi sampai hari ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngecek Classroom itu dari pertemuan 9 yang dipresentasikan oleh kelompok 6. Ngeceknya sampai dengan pertemuan 15 hari ini. Nah, itu lengkap ya, sudah videonya, terus videonya dan materinya. Jadi kalian bisa baca. Nah, saya akan mengambil soalnya itu semua yang ada di slide kalian. Ya, semua yang ada di slide kalian. Jadi pelajari yang ada di slide, semuanya yang ada di slide. Jadi istilahnya tuh nggak melenceng ya. Jadi kalian gampang belajarnya gitu. Nah, sistemnya saya menggunakan Kahoot. Jadi saya ingin menghilangkan prasangka buruk terhadap kalian ya. Nah, jadi sistemnya itu karena kita choice, satu soal itu cuman waktunya itu 20 detik. Jadi kalau misalnya ada 25 soal dikali 25 soal, misalnya 25 soal dikali 20 detik. Nah, berarti sekitaran cuma 5 menit waktu ujiannya, maksimal 5 menit itu maksimal gitu. Kalau kalian bisa menjawab kurang dari 20 detik ya berarti kurang dari 5 menit kalian ujiannya. Nah, jadi sistemnya itu kalian join ke Zoom seperti biasa, tapi nanti akan saya pilih misalnya 5 orang pertama join dulu gitu, karena saya bakal lihat username-nya. Oke, nanti saya chat. Jadi kan di situ di Zoom kan bisa kita ngechat, pilih orangnya ya yang mau kita chat. Nah, saya pilih 5 orang, kemudian saya share link, kemudian saya share game pin-nya, langsung masuk. Itu nanti 5 orang dulu masuk duluan, jadi saya tahu si ini udah join, si ini udah join gitu. Nanti kemudian baru saya share lagi ke 5 orang berikutnya sampai dengan semua orang mendapatkan link-nya. Gitu. Jadi saya mengurangi prasangka buruk terhadap kalian gitu. Oke, jadi join Zoom-nya kalian boleh di antara lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik. Karena kan waktu kita kuliah itu kan dari jam 9.50 sampai 11.30 kalau nggak salah. Itu jadi join lebih awal lebih bagus gitu. Oke. Kurang lebih ya, soalnya itu kurang lebih 25. Tapi kalau misalnya nanti 25 soal itu tidak mencakup semua materi, akan saya tambahkan. Poinnya totalnya nilainya 100. Jadi kalau misalnya soalnya ada 25 buah, berarti satu soal itu poinnya 4 poin. Kalau misalnya soalnya ada 30, berarti 100 bagi 30 berapa per soalnya. Gitu. Pokoknya minimal 25. Maksimal saya nggak tahu, karena tergantung materinya. Bisa ya satu materi 5 soal ya kan, karena kita ada berapa, 6 kurang lebih, kali aja 5 ya kan, berarti ada 30 gitu misalnya. Itu pokoknya total nilai itu 100 poin gitu. Oke, seperti biasa saya join terus nyalain kameranya. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai ujian minggu depan? Ada kira-kira?
Oke, kalau nggak ada jangan lupa ada. Berarti nanti kan ujiannya di Kahoot. Berarti walaupun nggak cepat waktunya untuk kejawab tuh nggak apa-apa kan Bu? Nggak berpengaruh sama nilainya. Karena kan kalau Kahoot tuh nggak berpengaruh. Jadi yang benar aja. Saya ngitungnya tuh yang benar. Oh baik. Karena ya di Kahoot itu dia ada seberapa cepat kalian menjawabnya kan. Jadi poinnya itu semakin cepat dan benar di Kahoot itu kan poinnya tinggi. Nah, kalau saya nilainya itu yang benar. Oke, yang benarnya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin total nilainya tuh 6.000 berapa, tapi kalian benarnya 10, ya udah 10 gitu. Ya, 10 nilainya. Jadi saya hanya menjawab yang benar, tidak cepat dan benar. Bukan dua-duanya, tapi benarnya aja. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Jangan lupa belajar ya. Soalnya tidak ada remedial. Tidak ada remedial dengan alasan, Bu, saya mau remedial dengan karena bla 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 bla. Nggak ada. Tidak ada remedial. Jadi, nah yang belum ikut kuis 1, 2, 3, dan 4 nanti akan saya buka lagi setelah saya rekap semua nilainya. Nanti kan baru ketahuan siapa yang belum ikut kuis. Nah, itu kalian boleh. Nanti saya sediakan 1 hari untuk kalian ngikutin semua kuisnya. 1 hari doang. Setelah itu tidak ada lagi. Kuisnya aja ya, tugas nggak. Kuis aja. Oke? Ada? Jadi nggak ada remedial. Oke, ada yang mau ditanyain, didiskusikan lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama.